Hai semua, balik lagi di channel Bali Vintage. Kali ini Bali Vintage Channel akan membahas sejarah perjalanan teknologi penghitung waktu atau jam dari zaman dahulu hingga sekarang. Konten ini akan sangat menambah pengetahuan Anda, bahkan saat ini kalian semua dipermudah mengetahui waktu karena apa? Karena mereka para pionir dan manusia selalu mencoba menaklukkan waktu. Tetap bantu like, subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mensupport apa yang sudah kami kaji dan agar terus bisa memberikan info-info secara berkelanjutan. Bali Vintage, because history meet us today. Banyak yang terjadi dalam 24 jam. Jantung Anda berdetak sekitar 100.000 kali, petir menyambar bumi 8,6 juta kali. Astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional akan melihat 16 matahari terbit dan 16 matahari terbenam. Sekitar 367.200 bayi akan lahir dan sekitar 151.600 orang akan mati. Jadi ya, banyak yang terjadi hanya dalam 24 jam. Tetapi mengapa satu hari sama dengan 24 jam? Dan mengapa itu setiap jam dibagi menjadi 60 menit dan setiap menit menjadi 60 detik? Ketika menggunakan jam matahari, bangsa Mesir juga menggunakan 12 bintang sebagai penanda saat langit gelap. Lagi-lagi mereka menghasilkan 12 pembagian waktu saat malam hari. Ketika masa-masa terang dan gelap dibagi menjadi 12 bagian, konsep 24 jam pun mulai terbentuk. Tahukah kamu dalam satu hari, matahari berputar pada porosnya selama 23 jam 56 menit kemudian dibulatkan menjadi 24 jam. Tapi mengapa satu jam sama dengan 60 menit? Orang Babilonia menyadari bahwa mereka dapat menghitung hingga 12 untuk setiap bagian pada jari satu tangan 3 kali 4 sama dengan 12. 5 jari di sisi lain masing-masing mewakili 12, jadi 12 kali 5 sama dengan 60, menjadikannya angka yang mudah untuk dibagi untuk peradaban tanpa kalkulator. Sistem ini digunakan saat ini untuk membagi sudut waktu koordinat geografis dan merupakan dasar matematika untuk sistem koordinat astronomi. Oke, mari kita bahas jam paling pertama. Dimulai dengan benda langit. Peradaban awal seperti orang Mesir menggunakan fase bulan untuk menentukan panjang bulan di zaman prasejarah. Manusia membangun cincin batu yang disebut lingkaran batu telentang yang akan membingkai dan melacak bulan di setiap fasenya diyakini dibangun untuk tujuan ritual. Kemudian mereka membuat jam matahari, perangkat yang menunjukkan waktu menggunakan bayangan matahari tergantung pada posisinya di langit. Jam matahari. Paling awal bukti arkeologi jam matahari ditemukan di lembah raja-raja di Mesir Hulu pada tahun 2013 dan berasal dari tahun 1500 SM. Versi jam matahari yang lebih besar adalah obelis yang digunakan untuk menandai titik balik matahari musim panas dan musim dingin. Orang Mesir membagi pelat jam matahari mereka menjadi 12 bagian untuk setiap jam dalam sehari dari sore hingga pagi. Meskipun pelat jam matahari cukup akurat untuk waktu mereka, namun memiliki satu kelemahan, yaitu tidak berguna selama hari mendung dan pada malam hari, tetapi kembali ke pembagian 12 jam. Jadi 12 jam untuk siang hari dan 12 jam untuk waktu malam sehingga menjadi 24 jam sehari. Jam air. Untuk menyiasati apabila tidak ada matahari, orang Mesir metode lain untuk mengukur ketepatan waktu dan karena itu mereka mengembangkan jam air. Inilah cara mereka bekerja. Orang Mesir akan mengisi wadah berbentuk mangkuk dengan air yang terdapat garis, tiap garis mewakili 1 jam. Kemudian mereka membuat lubang di bagian bawah samping, air akan mengalir ke wadah lain yang berada di bawahnya. Cara membacanya dengan membandingkan isi wadah sebelumnya dengan tempat air, namun cara ini tidak akurat, karena semakin sedikit air semakin sedikit pula tekanan yang dihasilkan. Eusebius, seorang penemu dan matematikawan dari Alexandria, dan pria itu sekarang dianggap sebagai penemu dari jam nyata pertama. Antara 270 sebelum Masehi dan 500 Masehi, dia berpikir bahwa alih-alih mengukur waktu berdasarkan aliran air, dia akan mengukur arus masuk yang konsisten. Ini bekerja cukup bagus dengan cara yang sama kecuali bahwa alih-alih mengukur berapa banyak wadah yang telah dikosongkan, dia akan mengukur kenaikan permukaan air saat cairan terus mengalir ke dalam wadah. Tanpa sepengetahuan Eusebius, dia telah menciptakan jam yang pertama, meskipun cukup sederhana. Jam lilin dan dupa. Orang-orang di Asia menggunakan lilin dan dupa sebagai jam untuk bekerja. Caranya sebagai berikut, setiap lilin memiliki tanda di sisinya yang menunjukkan berlalunya periode waktu tertentu. Jadi saat lilin menyala, Anda bisa menghitung berapa lama waktu telah berakhir. Berlalunya periode waktu tertentu. Mirip dengan jam lilin, bukti awal jam dupa membawa kita kembali ke Cina pada abad ke-6. Batang dupa yang berbeda akan menunjukkan berlalunya waktu tergantung pada seberapa cepat mereka terbakar.
Beberapa batang memiliki aroma yang berbeda untuk setiap jam yang berlalu dan yang lainnya memiliki bobot yang terpasang di bagian yang berbeda itu akan jatuh saat dupa terbakar. Sampai tahun 1924, di Jepang, geisha akan dihitung berapa banyak jam dupa yang telah dibakar selama layanan mereka untuk menagih pelanggan mereka. Tapi jam dupa berhenti digunakan jam mekanis dan jam pendulum. Jam pasir. Meskipun asal jam pasir tidak jelas, diyakini bahwa mereka diperkenalkan ke Eropa oleh seorang biarawan disebut Luke Pound. Beberapa orang percaya bahwa orang Mesir adalah penemu jam pasir, tetapi satu hal yang pasti itu telah digunakan pada kapal abad pertengahan untuk keperluan navigasi. Misalnya pada tahun 1522 ketika Magellan berkeliling dunia, dia memiliki jam pasir sebanyak 18 jam di kapalnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Saksikan video bagian kedua untuk kelanjutannya dan semakin menarik. Apalagi teori Galileo yang akhirnya tercipta jam pendulum. Tetap bantu like, subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mensupport apa yang sudah kami kaji dan agar terus bisa memberikan info-info secara berkelanjutan. Bali Vintage, because history meet us today.